Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuningsih. Saya dari kelompok 10 mata kuliah manajemen risiko, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama adalah risiko pada komputer. Risiko pada komputer disebabkan oleh faktor yaitu masuknya virus ke dalam software yang tidak memadai. Dari faktor tersebut, maka kemungkinan akan timbul beberapa risiko. Yang pertama adalah karena komputer merupakan teknologi yang selalu mengalami perubahan, terutama metode programnya, maka untuk IT dan juga para personelnya harus selalu mengupdate komputer supaya terhindar dari virus atau terhindar dari masalah yang akan datang. Yang kedua, komputer merupakan teknologi IT yang memiliki nilai pasar yang tinggi, sehingga untuk biaya penanganan perbaikan dan juga biaya pembelian program komputer dibutuhkan biaya yang tinggi pula. Dan karena itu untuk perusahaan harus menyediakan program komputer yang bersifat original. Yang ketiga, terjadinya perubahan data-data yang disebabkan oleh virus. Ini kemungkinan timbul karena komputer terhubung ke dalam fasilitas internet. Nah, untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan harus menyediakan software antivirus yang terbaru dan juga harus menyediakan tempat untuk meletakkan dokumen yang penting. Yang kedua adalah kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manual fix. Risiko yang mungkin timbul itu adalah pembukuan secara manual kan dilakukan di kertas, maka jika terjadi kebakaran atau terjadi kebanjiran, maka risiko perusahaan akan kehilangan dokumen tersebut dan akan kesulitan dalam menggantinya. Yang kedua, jika kesalahan dalam proses pembukuan, maka untuk mencari kesalahan tersebut harus dilakukan secara manual. Nah, ini mengakibatkan tidak efektif dan juga tidak efisien. Tidak efisien dari segi biaya, tidak efektifnya dari segi waktu. Yang ketiga, setiap pengiriman informasi harus dilakukan ke pos atau ke biaya pengiriman atau ke tenaga pengiriman lainnya. Nah, sekarang sudah modern sehingga dapat dikirim melalui via email atau ke via internet lainnya. Terus yang keempat adalah proses penyusunan pembukuan dibutuhkan waktu yang lama. Ini menyebabkan tidak efektif dan juga tidak efisien. Yang ketiga adalah kerusakan maintenance pabrik. Maintenance itu adalah peralatan. Nah, resiko yang timbul adalah terhentinya proses produksi beberapa saat. Terus yang kedua, biaya servis atau penanganannya untuk memperbaiki peralatan tersebut. Nah, ini terjadi jika perusahaan tidak memiliki tenaga ahli dalam proses perbaikan. Terus yang ketiga adalah biaya pergantian atau pembelian peralatan baru. Nah, jika di pasaran tidak tersedia peralatan tersebut, maka dibutuhkan waktu untuk pemesanan. Nah, ini akan terganggu ke dalam proses produksi. Terus yang keempat itu adalah pegawai outsourcing. Pegawai outsourcing sangat berpengaruh terhadap perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, perusahaan tersebut lebih menyukai pegawai outsourcing karena disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama itu adalah biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena perusahaan tinggal menghubungi lembaga penyalur pekerjaan. Ya, karena biasanya perusahaan harus menyediakan biaya untuk proses seleksi atau proses pelatihan. Nah, ini perusahaan tinggal menghubungi ke dalam lembaga penyalur kerja, dan sehingga biaya kos yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kedua, perusahaan bisa dengan mudah untuk memberhentikan pegawai outsourcing sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga, tidak adanya biaya fixed cost atau biaya pensiun, sehingga perusahaan tidak perlu menyediakan pesangon atau pensiun untuk pegawai outsourcing. Terus yang keempat, perusahaan hanya bertanggung jawab kepada lembaga penyalur kerja sesuai dengan akad yang telah disepakati. Nah, dari aspek tersebut timbul beberapa resiko. Yang pertama itu adalah karena pegawai outsourcing merupakan pegawai yang tidak tetap, maka secara psikologisnya rasa tanggung jawabnya akan kurang, sehingga tidak maksimal untuk proses dalam perusahaan. Karena pegawai outsourcing akan lebih bertanggung jawab kepada lembaga penyalur kerja dibandingkan dengan perusahaan. Terus yang kedua, rahasia perusahaan kurang terjamin jika masa kontrak pegawai outsourcing tersebut telah berhenti. Nah, sementara rahasia perusahaan tersebut menyangkut nama baik dan juga wibawa perusahaan. Sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.